Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rusmanto Eskom MAG sebagai dosen filsafat pendidikan, saya Eva Julianti dengan NIM 20141026 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis ragam pendidikan. Yang pertama, ragam mata pelajaran di sekolah. Banyaknya ragam mata pelajaran yang kita temui di sekolah seperti PAI, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang pertama, saya akan menjelaskan PAI. Mata pelajaran yang wajib dipelajari di bangku sekolah seperti SD, MI, SMA, maupun di perguruan tinggi. Di Indonesia terdapat 6 kepercayaan yang dianut seperti Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Protestan. Namun saya hanya akan menjelaskan agama yang kita anut sekarang ini, yaitu agama Islam. Bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang dilakukan kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. Guru pendidikan agama Islam harus dapat membimbing peserta didiknya. Yang fungsi PAI, di mana terdapat fungsi PAI yang ada di pendidikan agama Islam, yaitu fungsinya sebagai suatu objek pelajaran. Pendidikan agama Islam mempunyai fungsi yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam, yaitu terdapat ruang lingkup seperti dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman dan penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pendidikan pelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan beberapa mata pelajaran menjadi kesatuan yang dikemas dalam bentuk tema. Pembelajaran tematik merupakan bentuk yang akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu dan kehidupan manusia seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Selanjutnya, landasan tematik. Terdapat landasan tematik, yaitu landasan filosofis, di mana landasan ini sangat dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang selanjutnya, aliran konstruktivisme melibatkan secara langsung dengan siswa. Yang selanjutnya, landasan psikologis berkaitan dengan psikologis. Prinsip dasar pembelajaran tematik yang terdapat: 1. Terinteraksi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Yang kedua, memilih tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Karakteristik pembelajaran tematik.
berpusat pada siswa, memberi pengamalan langsung terhadap siswa, menyajikan konsep berbagai mata pelajaran. Tujuan dan manfaat tematik. Tujuan tematik yaitu 1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, menemukan, mengelola, dan meningkatkan gairah belajar. Manfaatnya yaitu 1. Pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik. Yang kedua, pembelajaran tematik jurusan yang ada di sekolah. Pemilihan jurusan adalah suatu program yang dilakukan setiap memasuki sekolah. Siswa harus mengikuti program pemilihan jurusan. Terlebih dahulu, jurusan adalah bagian yang dimasuki oleh siswa yang merupakan suatu bagian yang diikutinya. Seperti jurusan IPA, di mana jurusan IPA ini yang mempelajari atau mengungkapkan mengenai gejala-gejala alam dan ruang lingkup, makhluk hidup, dan perubahan. Manfaat memilih jurusan IPA yaitu 1. Jurusan IPA banyak diminati di kalangan pembelajar. Yang kedua, memiliki skill atau kemampuan berhitung. Yang ketiga, dapat mengenal alam semesta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.